Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat yang berbahagia, bertemu dengan saya Dr. Haji Muhammad Wahid dari Rumah Sehat MK Amarasaki Jombang. Simak terus saluran ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tips-tips sehat paripurna tanpa batas. Sahabat sehat, setelah kita paham bahwa gangguan pencernaan protein yang disebabkan oleh terganggunya fungsi lambung, yaitu terbentuknya plak. Sekarang kita akan membahas tentang resiko plak. Plak adalah timbunan lemak dan kolesterol yang ada di dalam pembuluh darah dan lain-lain yang kemudian dimakan oleh sel makrofag yang justru menyebabkan kematian sel tersebut. Maka selanjutnya terbentuklah plak. Bila terbentuk plak dan terus-menerus terbentuk dan tidak ada mekanisme penghentian, maka plak ini akan semakin banyak dan akhirnya mengganggu metabolisme. Ada dua mekanisme, yaitu secara mikro dan makro. Secara mikro, plak menempel reseptor insulin yang ada di dinding sel. Akibatnya, reseptor insulin tidak lagi sensitif. Dan akibatnya adalah perlu hormon insulin lebih banyak untuk bekerja di reseptor. Sehingga pankreas dirangsang oleh otak untuk bekerja lebih keras agar menghasilkan hormon insulin lebih banyak. Bila kondisi ini terus terjadi, maka pankreas akan kelelahan dan tidak mampu lagi memproduksi hormon insulin. Nah, akibatnya adalah gula darah naik. Dan bila seseorang konsumsi gula, maka kadar gulanya semakin tinggi. Itulah yang disebut dengan diabetes mellitus atau kencing manis. Secara makro, plak berkerumun di dinding pembuluh darah sehingga menyebabkan pembuluh darahnya buntu. Kalau pembuluh darah yang buntu ada di otak, terjadilah stroke. Apabila di jantung, maka terjadi penyakit jantung koroner. Dan apabila merata di seluruh pembuluh darah, maka menyebabkan kerja jantung harus kuat, harus ngoyo, maka terjadilah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Sahabat sehat, lantas apakah yang harus dilakukan terhadap penderita kencing manis? Apakah dengan merangsang pankreas, dengan memberi obat seperti glibenclamid misalnya, dengan tujuan agar pankreas membuat hormon insulin yang lebih banyak dan lebih banyak daripada saat kadar hormon tersebut menjelang atau sebelum pankreas kelelahan? Maka jawabnya iya. Maka tetap diperlukan obat itu. Akan tetapi harusnya tidak terus-menerus karena akan merusak pankreas yang mengakibatkan pankreas betul-betul menjadi tidak mampu lagi memproduksi hormon insulin. Walaupun obatnya tetap diberikan, obat tetap dikonsumsi. Nah, bila hal ini terjadi, maka selanjutnya penderita harus diberikan injeksi hormon insulin yang semakin lama dosisnya harus ditingkatkan secara berangsur dan diberikan secara teratur sepanjang hidupnya. Nah, yang harus diingat adalah bahwa penyebab kelelahan dari pankreas adalah reseptor insulin di dinding sel yang sudah tidak lagi sensitif, yang tertutup oleh plak. Sehingga yang harus diupayakan adalah mengembalikan menjadi sensitif lagi, yaitu dengan cara menggerus plak yang menutupi reseptor itu. Nah, bagaimana caranya? Yaitu
dengan mengurangi kadar kolesterol dan lemak darah. Harapannya adalah lemak dan kolesterol di dalam plak itu akan larut ke dalam darah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara tentunya mengurangi konsumsi makan yang tinggi lemak dan kolesterol. Misalnya jeroan, udang, kepiting, rajungan, cumi-cumi, nus, dan lain-lain. Cukupkah dengan itu saja? Tentu tidak. Harus perbanyak konsumsi makanan yang mengandung protein, misalnya daging, ikan, tahu, tempe. Terus tujuannya apa itu? Tujuannya adalah untuk menjadi bahan baku pembentuk enzim, termasuk enzim lipase, dan bahan baku pembentuk hormon, termasuk hormon insulin. Sahabat sehat, cukupkah dengan itu? Tentu saja harus dipastikan bahwa saluran pencernaan makanannya adalah sehat, prima. Terus yang bagaimana? Yaitu bahwa lambung mampu memproduksi asam lambung dalam jumlah yang cukup dan tidak ada upaya mengganggu eksistensinya. Sahabat sehat, sampai jumpa. Semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.